Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau yang kita kenal dengan pelajaran agama. Namun sebelumnya Pak Guru akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Pak Guru adalah Abdul Rashid. Bisa kalian panggil dengan sebutan Pak Rashid. Begitu ya anak-anakku. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama dengan mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada hari ini kita memasuki pelajaran 1 dengan judul kasih sayang. Namun yang akan kita pelajari yaitu subjudul yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disimak dan diperhatikan ya. Ini judulnya yaitu kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, perlu kalian ketahui bahwa nabi kita ya, nabi terakhir yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau ada yang bertanya kepada kalian, siapa nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah? Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, jadi Nabi Muhammad itu ya selalu mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Bagaimana sih saling menyayangi itu? Misalkan ketika kalian bermain. Nah, seperti di gambar itu. Ada yang bermain lompat tali dan ada yang menangis di sampingnya. Tidak boleh seperti itu. Artinya apa? Kita ketika bermain, kita tidak boleh memilih-milih teman. Artinya semua teman harus kita ajak main bersama ya. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita agar selalu saling menyayangi. Jadi ketika kita tidak mau mengajak teman kita atau salah satu teman kita bermain, maka kita tidak menyayangi teman kita itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, ini disebut sebagai kasih sayang kepada sesama. Selain itu, selain kita harus menyayangi teman kita, kita harus menyayangi lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita bermain, kita tidak boleh membuat kotor tempat itu. Ya, tidak boleh membuat kotor tempat kita bermain. Nah, ini ada sebuah cerita ya mengenai kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi ketika hari raya Idul Fitri tiba, ada
semua anak-anak pada saat itu bergembira. Tetapi ketika Rasulullah pulang, ada salah seorang anak menangis. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai anakku, jangan menangis. Aku akan membahagiakanmu." Jadi Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya, terutama anak-anak. Dan Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah seorang anak yang tidak memiliki orang tua. Rasulullah sangat menyayangi anak yatim. Ya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi kita, sangat menyayangi kita, maka sebaliknya kita harus menyayangi Nabi Muhammad. Dengan cara apa, Pak Guru? Yaitu dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad. Misalkan kita membaca sholawat Badar. Mari anak-anakku, kita membaca sholawat Badar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itu anak-anakku nanti di rumah bersama orang tuanya mencoba untuk membaca salawat Badar ini ya. Mulai belajar dan berlatih membaca salawat, agar kita termasuk orang yang bisa menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah menyayangi Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis Nabi Muhammad akan sayang kepada kita. Kan anakku. Nah, sekarang kita mengerjakan soal ya. Di buku paketnya sudah ada di situ. Nanti di poin insyaallah aku bisa itu ditulis di mana, di buku tulis PAI. Jadi anak-anakku harus mempunyai buku tugas PAI atau buku tugas pelajaran agama. Nah, itu ditulis ya, ditulis di buku tulis lengkap dengan kotaknya. Mohon kepada Bapak Ibu untuk membantu putra-putrinya untuk mengerjakan. Cukup dipantau, tidak perlu Bapak Ibu yang menuliskan. Biar putra-putrinya menulis sendiri ya. Soal yang pertama, ini sangat mudah sekali, cukup diceklis saja, cukup dicentang saja. Coba yang pertama, aku membaca salawat Nabi. Jika anak-anakku sering membaca salawat Nabi, jika iya maka dijawab iya, diceklis iyanya. Jika tidak ya tidak. Yang diceklis atau yang dicentang adalah tidak. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW teladanku. Jika iya maka yang diceklis ya, jika tidak yang diceklis ya tidak. Terus sampai nomor 4. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan anak-anakku semua. Jika misalkan dari nomor 1 sampai nomor 4 selalu melaksanakan semua, maka yang diceklis di kolom iya semua. Seperti itu ya, sangat mudah sekali. Yang penting anak-anakku semua rajin belajar, insyaallah bisa mengerjakan soal seperti itu. Nah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ingat ya, untuk selalu mencintai Nabi Muhammad, mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mencintai alam dan lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.